Oke, so terima kasih teman-teman. Ini presentasi terakhir di tahun ini sebelum kita break dulu, terus nanti lanjut lagi di tahun yang baru. Topiknya tentang post hoc uncertainty estimation. Judul papernya ini kemarin pada bilang judulnya menarik. Iya betul, judulnya menarik. Saya setuju. Being Bayesian even just a bit fixes overconfidence in unreliable networks. Paper ini nemu waktu itu kenapa ya? Lupa pokoknya udah lumayan lama nemu papernya setahunan gitu ada di iya sih ya sekitar setahunan yang lalu lah kayaknya. Terus paper ini nemu ternyata yang nulis orang Indonesia yang pertama gitu. Kebetulan belum pernah kontak tapi sama orangnya. Nah, mungkin kapan-kapan diajak ngobrol juga atau disuruh ngisi di sini kali ya. Tapi ya ini nih poinnya sebenarnya menarik sekali ya, tentang Bayesian uncertainty estimation juga. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu di-cover dulu di depan. Pas baca papernya kemarin ada banyak poin yang sifatnya agak teoretikal gitu, agak susah gitu sebenarnya pas baca sendiri juga, aduh ini banyak yang harus di-cover. Tapi nanti kalau mau didiskusikan silahkan kita coba lihat aja seberapa jauh kita bisa diskusinya. Cuman yang hari ini dibahas itu beberapa yang sifatnya lebih, satu lebih praktikal, yang kedua nanti ada beberapa yang mungkin lebih ke dasar-dasarnya gitu ya, basic-basicnya yang dibutuhkan untuk menerapkan ini gitu. Cuman kalau teorinya, proof-nya gitu, itu mungkin boleh dibaca sendiri dan diikutin. Dia ada referensinya, yang nulis si Matthias Hein itu juga, si paper rujukannya si paper ini gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi kalau mau, we'll see, kita bisa sampai mana diskusinya. So anyway, background-nya apa? Jadi kenapa project ini atau penelitian ini dilakukan itu karena pada dasarnya kalau kita punya neural networks atau punya ya rarely networks lah ya, yang kita tahu bagus kerjanya untuk data yang arbitrary data lah pada dasarnya. Tapi ketika punya data, kan kita cuma punya data points ya, atau data setnya terbatas ya gitu, di data points atau di input space atau feature space-nya terbatas gitu, nggak semua region di feature space itu tercover sama data points yang kita punya. Tapi si model yang kita punya itu di daerah yang jauh dari input kita atau di data points yang kita punya itu ternyata confidence-nya masih terlalu tinggi gitu, yang nggak make sense kan, dia nggak pernah lihat gitu apa yang terjadi gitu. Nah, terus ini jadi masalah di mana? Ini jadi masalah kalau misalnya kita bicara yang mission critical gitu, task-nya gitu. Jadi kayak misalnya di healthcare atau misalnya di rocket ship gitu misalnya gitu kan. Data kalau kayak rocket ship atau healthcare, datasetnya terbatas dan kita nggak bisa obtain data semudah itu gitu. Nah, inilah ya apa aerospace engineering gitu misalnya, itu ada juga banyak uncertainty estimation di sana. Nah, intinya karena nggak bisa mendapatkan data dengan mudah dan dampak dari kesalahannya bisa fatal, jadi perlu ada uncertainty estimation-nya untuk tahu bahwa seberapa yakin sih kita untuk data point yang baru kita lihat ini gitu. Sehingga kalau misalnya kita nggak bisa atau kita overconfident di region yang kita belum tahu sebelumnya, itu bisa jadi kontraproduktif, bisa jadi bahaya gitu loh intinya. Itu, jadi motivasinya kira-kira itu untuk uncertainty estimation secara umum. Kalau nanti masih kurang jelas, kita bisa diskusi lebih lanjut di belakang, atau boleh kalau misalnya mau dipotong sekarang. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, untuk Bayesian inference sendiri, approximate Bayesian inference untuk uncertainty sendiri, sebenarnya ada beberapa alternatifnya. Ada yang namanya based by backprop, normalizing flows, kemudian deep ensembles, Odin, dan Monte Carlo dropout. Ini cuma beberapa ya, ada lagi yang lain-lainnya yang dibahas. Nanti akan kita bahas beberapa, jadi kayak misalnya deep ensembles, Odin, Monte Carlo dropout, ini hal-hal yang bisa kita bahas. Deep ensembles ini pada dasarnya dia cuma bikin beberapa model, ngetrain beberapa model ke data yang sama gitu, pada dasarnya itu nanti dia kayak di average kan, karena kita anggaplah kayak bootstrapping gitu ya gampangnya. Jadi kalau kita punya data set terus kemudian kita bootstrapping terus datanya, terus kita dapat model yang beda-beda, nggak harus neural network ya, kita nggak bicara deep learning, kita ngelatih model yang sama terus kan hasilnya bisa beda-beda gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngelatih ke data yang persis sama, kalau misalnya random seed-nya nggak di set, biasanya kan model hasilnya bisa beda gitu ya, weights-nya bisa beda-beda.
Nah, idenya adalah dari beberapa model yang berbeda itu jadi estimate-nya kayak dari suatu distribusi prediksinya gitu. Itu yang mewakili uncertainty-nya nanti. Gambaran umumnya gitu. Nah, Monte Carlo dropout sempat dikasih contoh kodenya kan kemarin ya di Google Colab, nanti dikasih linknya juga kalau mau lihat lagi. Sorry. Nanti ada visualisasi tambahannya. Nah, tapi poin yang penting dari Bayesian approach untuk uncertainty estimation itu adalah biasanya full Bayesian approach itu costly. Jadi metode seperti Markov chain Monte Carlo ya, MCMC, atau misalnya Hamiltonian Monte Carlo yang lebih canggih gitu ya, yang kalau familiar dengan metode atau konsep NUTS, no U-turn sampler, itu sebenarnya biasanya dipakai untuk model-model Bayesian gitu ya, dan hasilnya relatif bagus. Dia punya properti-properti yang lebih bagus dibandingkan say misalnya variational inference gitu. Secara posterior distribution-nya dia lebih dekat dengan yang diharapkan gitu. Kalaupun dia multimodal juga harusnya lebih nggak bermasalah. Tapi dia jadi masalah karena dia perlu sampling. Proses samplingnya ini bisa lama banget gitu. Dan kalau secara distribusinya bentuknya aneh, samplingnya jadi lebih susah gitu. Jadi lebih lama lah prosesnya gitu. It can take like hours, even days gitu. Sama aja kayak ngelatih large language model kali gitu. Sulitnya bisa kayak gitu. Kalau memang kasusnya distribusi posteriornya susah gitu untuk didapatkan. Tapi intinya gitu ya, kalau kita bicara Bayesian approach itu umumnya costly kalau misalnya kita berurusan dengan data yang relatif banyak gitu. Nah, paper ini sebenarnya mencoba mengadres beberapa masalah tersebut gitu. Ya, dan dengan hasil yang surprisingly good even with a simple approach pada dasarnya. Ini motivasinya dari toy example. Jadi kalau misalnya uncertainty estimation tadi kan dikasih contohnya sesuatu yang lebih kompleks ya, kayak misalnya aerospace engineering atau misalnya di healthcare gitu. Nah, kita kasih analoginya yang lebih simpel. Misalnya kita punya modelnya udah dilatih ke MNIST, jadi disuruh tebak 10 kelas, tapi tiba-tiba dataset yang dikasih Fashion MNIST gitu. Fashion MNIST ini kalau yang belum familiar, ini sama kayak MNIST, ukurannya 28 kali 28 persis sama, dia grayscale juga, tapi instead of 0 sampai 9, digit 0 sampai 9, Fashion MNIST ini barang-barang fashion, kalau nggak salah dari Zalando Research yang produksi datasetnya gitu. Jadi secara jumlah data point sama, secara ukuran dimensinya sama, cuman bedanya objeknya gitu. Kalau di sini ada boots gitu ya, ada sepatu boots. Tapi ada yang ada baju, ada dress, ada celana juga kalau nggak salah, ada jaket gitu. Tapi ada yang mirip-mirip gitu, kayak yang satu boots sama heels gitu misalnya, sama-sama alas kaki. Terus ada yang jaket, ada yang dress gitu, atau ada yang baju biasa shirt gitu, t-shirt gitu. Jadi dia lebih challenging lah dibandingkan MNIST. Nah, tapi idenya adalah ini kan kita udah punya model nih, neural network, udah dilatih ke MNIST. Say misalnya akurasinya udah sampai 99% gitu. Jadi kalau tiba-tiba dikasih image ini, si boots yang kayak gini, kira-kira yang diprediksi keluarannya apa ya gitu. Hasil kelas yang didapatkan nanti apa gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kelas yang didapatkan, yang sebelah kiri ini adalah logitsnya dari image yang persis sama ini ya. Jadi I did this gitu. Jadi nyobain sendiri ngelatih modelnya ke MNIST, terus kemudian dicoba prediksi ke Fashion MNIST, dan image yang ini yang sama persis ini. Yang terjadi adalah logitsnya seperti yang di sebelah kiri. Jadi ini keluarannya sebelum dikasih softmax atau ya sebelum dioper ke softmax function. Yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dan seperti yang kita tahu, intinya kalau kita bicara softmax, yang dicari adalah yang paling tinggi gitu kan, di logitsnya gitu. Gampangnya gitu. Paling tinggi yang mana, itulah yang dijadikan prediksinya. Dan kita lihat bahwa karena yang lain juga nilainya kecil-kecil bahkan negatif, sebagian dari hasil logitsnya, ternyata pas dikenain softmax, dia highly confident bahwa ini kelas nomor 2 gitu. Jadi 1 gitu. Sekali lagi bayangin kalau misalnya toy example ini diubah ke masalah-masalah yang lebih fatal gitu ya, yang bisa berakibat fatal gitu. Kan jadi berbahaya sekali. Ini sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, terus disuruh prediksi, ternyata dia udah masalah, ngotot gitu. Bahasanya gitu ya sederhananya. Jadi dia prediksinya salah,
karena dia cuma punya 10 kelas ini, tapi dia ngotot bahwa oh ya jawabannya kayaknya kelas nomor 2 dan dia highly confident di sana. Idenya adalah kalau kita punya out of distribution dataset OOD gitu ya, itu dia bisa dia seharusnya si model ini becomes uncertain gitu. Jadi nggak yakin dengan prediksinya gitu. Jadi dia tetap punya prediksi tapi kayaknya belum tentu ini deh gitu. Nah, gimana caranya mendapatkan itu? Itu masalahnya sebenarnya yang Tanya mau dong, ya boleh. yang Pak Ali cobain ini pre-train modelnya langsung dimasukin Fashion MNIST atau pre-train modelnya MNIST langsung dicobain ke Fashion MNIST Heeh. atau udah di fine tune. Nggak di fine tune sama sekali, langsung. Oke. Jadi di pre-trainnya ke MNIST, tapi udah bagus banget gitu. Jadi saya tadi udah 99% lebih gitu. Jadi harusnya kalau dikasih data MNIST dia nggak ada masalah, tapi pas dikasih Fashion MNIST nggak ada fine tune lagi, langsung aja dilempar gitu. Ya. Tapi ya itu tadi dia overconfident gitu kasusnya di sini. Prediksinya ke kelas nomor 2 dan overconfident gitu. Nah, Sebelum MNIST yes. itu lo train yang lain atau emang Nggak ada MNIST biar aja. model MNIST aja? MNIST aja. Oh, sama nanya Li, ini emang gara-gara Relu. Soalnya tadi bilangnya overconfident in Relu network. Emang kejadian kayak gini nih gara-gara Relu activation kan? Maksudnya Right. bukan? Iya, Relu kalau nggak yang ada negatif kan? Relu nggak ada negatif betul. Ini Oh, kasusnya adalah dia nggak pakai Relu. Ada Relu di layer tengahnya, tapi maksudnya Relu networks itu lebih ke menggambarkan bahwa kebanyakan deep learning model sekarang itu pakai Relu untuk activation functionnya dan bukan di layer terakhir doang, tapi di layer sebelumnya. Cuman ini toy example untuk menggambarkan masalah yang mungkin muncul gitu. Kalau misalnya kita pakai overly complex model nanti yang memanfaatkan dan kebanyakan sekarang memanfaatkan ReLU activation function gitu. Jadi kalau selain Relu pun Sebenarnya ada masalah yang mirip ada gitu. juga ya? Iya, Oke. gitu. Mungkin mau nambahin sedikit aja, Li, boleh? Boleh. Nah, ya itu kan kita ngelihat sebenarnya data trainingnya kan MNIST ya. Terus data yang dites itu Fashion MNIST. Nah, sebenarnya kan itu mereka kan data yang udah berbeda. Jadi kalau misalnya sebenarnya modelnya itu lumayan safe untuk critical system, harusnya si logitsnya itu misalnya hampir mirip lah gitu ininya. Hampir mirip gitu distribusi di logitnya. Jadinya probability class-nya itu harusnya nggak sampai kayak hampir 1,0 kayak di nomor 2 itu. Jadi karena kan ini ada data beneran beda nih gini. Harusnya kan kalau misalnya kayak random probability dari 10 kelas 0,1 ya. Ya kan ya? Ya. Nah, Uniform itu distribution ya. harusnya sih ya uniform distribution harusnya sekitar 0,1 tapi di sini itu dia jauh hampir 1,0. Nah, itulah kita bilang itu dia itu overconfidence padahal datanya itu sebenarnya bukan dari distribusi si training data awalnya gitu. Ya, Terima kasih, Aul. kali aja kalau mau kayak nambahin intuisinya kenapa. Ya, good point. Gitu. Benar. Jadi harapannya dia lebih ke uniform distribution gitu jatuhnya gitu. Jadi nggak ya ada yang tinggi sendiri begini terus yang lain misalnya rendah gitu ya. Tapi hampir rata gitu. Kalaupun nanti ini kan yang sebelah kiri logitsnya gitu ya. Kalau misalnya di probability-nya softmax-nya yang sebelah kanan harusnya hampir rata di 0,1 tadi kalau Aul bilang karena uniform distribution uniform discrete ya karena kita punya 10 kelas. Rata semua intinya dia bilang bahwa nggak tahu saya gitu kalau disuruh prediksi saya nggak tahu tetap bisa dapat kalau misalnya kita ambil maksimumnya jadi misalnya probabilitas maksimumnya ya mungkin tetap keluar kelas tapi kalau kita ngelihat secara probabilitasnya harusnya modelnya bilang bahwa saya nggak tahu ini dari kelas yang mana sebenarnya gitu it doesn't make sense dan sebenarnya nggak harus se-harsh dikasih tiba-tiba Fashion MNIST bisa juga kayak bentuk tertentu gitu misalnya kayak coretan X gitu X itu apa gitu kayak huruf X gitu. Jadi kayak MNIST tapi bayangin misalnya X itu tuh angka berapa kan nggak ada X di kelas MNIST itu kan nggak ada gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Jadi nggak harus harsh dikasih tiba-tiba Fashion MNIST gitu, tapi bisa contoh yang juga bentuk goretan atau huruf gitu misalnya.
yang sebenarnya nggak merepresentasikan angka apa-apa gitu, kayak X gitu misalnya, atau kayak Y gitu misalnya, kan itu bukan angka, kita tahu itu huruf gitu, tapi modelnya tetap overconfident biasanya untuk prediksi ke salah satu kelas gitu. So secara motivasinya clear ya, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini sedikit refresher. Kalau kita bicara Bayesian, kembalinya sini-sini mulu gitu ya. Jadi PA given B, B given A gitu ya, dan seterusnya. Tapi notasi yang sedikit berbedanya mungkin kalau kita bicara Bayesian model, dia lebih ke ini P theta given X, dalam artian theta itu di sini adalah parameter dari distribusinya. Jadi kalau kita bicara neural networks, berarti ya weights dari modelnya gitu. Dia mengikuti distribusi tertentu instead of satu value. Jadi misalnya kalau kita punya neural network, kan biasanya setiap weight ya ada setiap hubungannya gitu ya, antara satu input dengan layer berikutnya itu kan ada si garis-garisnya tuh biasanya. Itu cuma satu nilai kan. Nah, sekarang instead of satu nilai dia dikasih distribusi gitu. Jadi nggak cuma satu nilai. Sampai nanti di terakhir pas uncertainty estimation-nya, dia juga bentuknya distribusi gitu, sebagai akibat dari hal tersebut. Kalau misalnya semua mau dibikin Bayesian gitu, nah nanti kita lihat bahwa ini sebenarnya nggak perlu gitu, dia cuma perlu di layer terakhir aja yang ditambahin. But anyway, terus X ini biasanya mewakili datanya, jadi intinya ini adalah probability of seeing this model given the data gitu. Nah itu bisa direpresentasikan sebagai atau didefinisikan sebagai probability of seeing the data given the model, likelihood yang dalam interpretasi frekuentis biasanya cuma yang kita butuhkan cuma ini likelihood doang, terus kita cari maksimum likelihood estimation-nya gitu. Jadi cari parameter yang membuat peluang kita melihat data kayak gini itu paling besar gitu. Terus ya kita nanti taruh prior-nya biasanya ya tergantung kita seberapa tahu kita tentang masalahnya. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin ya udah dikasih uniform prior gitu, rata semua nilainya karena kita nggak tahu berapa. Atau dikasih uninformative prior, bentuknya juga bisa berupa distribusi Gaussian dengan atau distribusi normal dengan variansi yang besar sekali gitu. Jadi bentuknya kayak garis lurus aja pada dasarnya. Intinya untuk bilang bahwa saya nggak tahu nih nilainya berapa, ya terserah, bisa berapapun itu nilainya. Yang bawah normalizing constant, yang ketika kita bicara distribusi Bayesian, biasanya yang di bawah inilah yang membuat masalahnya jadi sulit. Dan di Bayesian approach atau Bayesian approximation, biasanya orang pakai macam-macam cara untuk menangani kesulitan mendapatkan normalizing constant. Salah satunya dengan cara sampling, seperti yang kita lihat di Monte Carlo atau Markov chain Monte Carlo, dan turunannya dan keluarganya, atau misalnya pakai variational inference gitu, yang fokusnya lebih ke si elbow itu, main-mainin si elbow-nya, evidence lower bound-nya. Itu apa? Kayaknya ini nanti nggak akan terlalu banyak dibahas di sini yang elbow-nya, jadi mungkin nggak akan saya bahas juga. Cuman kalau mau cari tahu lebih lanjut, nanti ada beberapa referensi yang ditaruh di sini juga. Itu. Nah ini contoh yang kemarin sempat di-share juga di grup Monte Carlo Dropout. Salah satu cara paling simpel untuk menangani tadi overconfidence-nya adalah dengan Monte Carlo Dropout. Caranya gimana? Jadi ketika kita mau prediksi, ini masalah yang tadi ya, masih masalah yang tadi si MNIST, terus kemudian dioperin kasus objeknya fashion MNIST. Persis yang tadi, cuman ini hasil simulasi sendiri. Kalau mau buka, ini ada collab-nya, slide-nya kan ada aksesnya ya. Bisa diklik, nanti dibuka ke Google Collab-nya yang kemarin. Intinya adalah Monte Carlo Dropout, kalau misalnya kita punya model yang ada dropout layer-nya, kita tetap aktifkan dropout-nya ketika proses inference. Biasanya dropout itu cuma diaktifkan di proses training untuk menghindari overfitting. Kan kita tahunya gitu ya kalau di deep learning. Tapi di Monte Carlo Dropout, idenya adalah gimana caranya supaya, bukan gimana caranya, kita tetap mengaktifkan dropout-nya ketika proses inference atau kita pas ke validation set atau ke test set gitu misalnya. Kenapa? Karena dengan dropout-nya dihidupkan, keluarannya pasti beda dong. Karena yang units-nya ada yang mati, ada yang hidup pada waktu yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya kita punya 100 unit, kita pasang dropout-nya 0,2, berarti kan 20% dari 100 unit tadi akan mati at one time gitu. Nah itu dilakukan berkali-kali, diulang 100 kali gitu misalnya, diulang 1000 kali misalnya. Sehingga output-nya pasti beda, karena ada unit yang mati itu dengan probability 20% itu beda-beda kan biasanya gitu. Nah, keluaran yang tadi dari 10.000 simulasi tadi, atau 1.000 simulasi, atau berapapun simulasi yang dilakukan, atau N
simulasi yang dilakukan, itu bisa kita lihat sebagai data point dari suatu distribusi. Gitu. Nah, data point dari distribusi inilah yang mewakili ketidakpercayaan kita atau ketidakyakinan kita atau uncertainty tadi istilahnya terhadap prediksinya gitu. Nah, di sini dia sudah bisa alleviate masalahnya sedikit dalam artian kalau tadi dia overconfident bahwa pasti kelas 2, sekarang perhatikan bahwa kelas 1 dan kelas 2 distribusinya beririsan gitu ya. Jadi banyak irisannya dan banyak kelas lain yang juga beririsan. Artinya apa? Artinya karena kita punya distribusi, kalau kita disuruh modelnya suruh prediksi ini harusnya kelas berapa, bisa jadi dia dapatnya kelas 1, bisa jadi dia dapatnya kelas 2 gitu. Karena kelihatannya udah paling enggak sekarang udah 2 nih yang paling tinggi gitu. Ada kelas 1 dan kelas 2 dan kalau disuruh inferensi ya tinggal sampling aja dari sini, dari distribusi yang kita punya, mana yang paling besar gitu. Bisa kayak gitu salah satu caranya. Mungkin kalau mau cari yang referensinya ada yang istilahnya Thomson sampling gitu ya, itu intinya adalah ya udah sampling aja dari distribusi ini, dari semua distribusi ini disampling 1 poin gitu misalnya. Jadi ini kan ada 10 distribusi, sampling 1 poin dari semua distribusinya. Jadi kita punya 10 poin, terus cari aja mana yang paling besar gitu. Kalau di sini kan kemungkinan yang paling besar antara 1 atau 2. Tapi dari sekian kali percobaan, harusnya nanti kita lihat bahwa ya bisa jadi nomor 1, bisa jadi nomor 2. Tapi intinya dia nggak selalu yakin. Di setiap prediksi dia bisa berubah-ubah. Menunjukkan bahwa modelnya nggak lagi sangat yakin bahwa pasti kelas 2 gitu. Kebayang nggak? Sorry, itu value apa ya? Value. Oh ya value, sorry ini tuh maksudnya kelas probability kelasnya. Probability kelas 0. Misalnya jadi kalau yang orange ini, berapa probability-nya kelas sorry bukan probability-nya, berarti ini logits-nya, sorry ini logits-nya. Logits, soalnya bisa minus tuh ya. Iya, ini logits-nya, sorry. Ya, ini logits-nya. Ya, terus ditambahin untuk berapa kali itu n kali itu ditambahin terus gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi di sini paling nggak udah bisa kelihatan. Idealnya kan tadi karena kita nggak tahu sama sekali, harusnya kelas-kelas yang lain juga sama nggak yakinnya gitu. Jadi dipepetin semua gitu bahwa ya bisa kelas 0, bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan semuanya distribusinya harusnya hampir semuanya berhimpitan. Kenapa? Karena ya ini emang out of distribution gitu. Ini data point yang kita punya ini kita nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi harusnya dia nggak yakin bahwa ini tergolong ke kelas tertentu karena emang benar-benar berbeda. Ini kayak ngurangin overfitting ya caranya. Yes, jadi secara terminologi emang sedikit berbeda tapi merujuk ke hal yang sama. Di frequentist approach ini mengurangi overfitting dengan diistilahkannya regularisasi. Regularisasi juga dikenal dengan di dalam Bayesian approach, tapi ada istilah spesifik namanya shrinkage. Shrinkage itu merujuk ke itu tadi gitu sebenarnya, bahwa dia direduksi probabilitasnya gitu pada dasarnya untuk dia belong ke kelas tertentu gitu. Sama, tapi iya betul. Poinnya ini untuk mengurangi overfitting regularisasi dengan melakukan regularisasi. Itu ya. Jadi one of the simplest approach yang nemuin ini ya ini jadi tesisnya si Yarin Gal, sekarang profesor di Oxford. Waktu dia belajar sama Zubin Garamani. Zubin Garamani yang dulu Uber VP Science-nya, VP Science ya, Chief Scientist Uber, sekarang dia di Google. But anyway, ini orang-orang jago lah di bidang Bayesian machine learning gitu, Bayesian deep learning gitu. Ya, tapi ini sebenarnya simple banget idenya. Kalau dipikir-pikir ya gitu doang gitu, tapi maksudnya kalau mau dipikir ya gue juga bisa gitu bikin kayak gitu, tapi mereka berhasil menemukan secara teoretikalnya gitu ya, foundationnya why it works gitu dan kenapa ya dan ternyata lumayan bagus gitu hasilnya untuk something very simple. So anyway, nah alternatifnya sebenarnya adalah yang tadi gue bilang ini variational inference, boleh dibaca, ini ada referensinya cukup panjang, tapi kita kayaknya nggak perlu sampai sejauh ini. Idenya adalah nanti ini dataset yang dipakai Moon dataset, jadi kita punya ya ada dua bulan sabit gitu ya, terus nanti disuruh pisahin kelasnya. Yang warnanya yang di belakang counterplotnya ini mewakili uncertainty estimation-nya gitu. Jadi makin gelap
makin terang, harusnya dia bilang bahwa ini semakin yakin. Jadi semakin ke kanan bawah itu semakin yakin ke kelas yang merah, semakin kiri atas dia semakin yakin bahwa itu kelas yang biru. But again, at the end of the day, ini kan data points-nya cuma yang untuk kita lihat. Siapa yang bisa menjamin bahwa semakin ke kanan bawah itu pasti kelasnya semakin merah? Kan bisa jadi itu kelasnya yang lain gitu, malah yang biru. Kan kita nggak tahu. Kita nggak pernah lihat data points yang ada di sana gitu. So itu salah satu masalah yang mau diselesaikan di sini nanti. Variation inference ini salah satu prosesnya, nanti baca aja sendiri biar lebih kebayang. Tapi intinya tadi bahwa setiap weights-nya di neural networks di deep learning itu, deep neural networks itu punya distribusi gitu. Dan nanti kita mencari distribusi terbaik yang mewakili weights tersebut sehingga pas melakukan inferensi, pas prediksi juga ada uncertainty-nya gitu. Ini alternatif lainnya untuk uncertainty estimation, namanya ODIN, out of distribution input apa gitu, lupa pokoknya ya, dia disingkatnya ODIN. Intinya sebenarnya dia ini temperature scaling. Kemudian ada 3 ini. Yang pertama temperature scaling, preprocessing, dan out of distribution detector. Temperature scaling itu idenya tadi kan Aul bilang kalau misalnya softmax-nya harapannya keluarannya adalah dia uniform distribution. Kalau dilihat, ini sebenarnya kayak softmax. Temperature scaling ini softmax, tapi ada T-nya di terakhir. Jadi sebelum keluarannya dikenain softmax, dia dibagi dengan T dulu. Tujuannya apa? Bayangin kalau misalnya T-nya kita buat besar sekali. Artinya kan semua akan mendekati 0 ya. Kalau semua mendekati 0 kan artinya secara distribusinya dari softmax-nya, dia akan jadi uniform distribution. Iya nggak? Kebayang nggak? Kalau semua T-nya terlalu besar, jadi apapun keluarannya di FEX ini, pasti semuanya akan mendekati 0 gitu, sehingga semua kelasnya akan dianggap sama. Jadi nggak ngaruh dong mau keluarannya apa. Iya betul gitu. Nah sehingga temperature scaling ini idenya adalah kalau dia tidak kayak kalau dia dibuat nilainya 1, dia akan kembali seperti semula bentuknya. Tapi kalau jauh lebih besar daripada 1, maka semua akan dinolkan. Nah yang dicari adalah sweet spot di tengah-tengahnya gitu. Gimana caranya supaya kalau dia jelek, kayak kalau dia baru gitu ya, out of distribution si data points-nya, maka ya udah dia nggak yakin gitu. Tapi kalau misalnya dia masih di dalam distribution, maka dia bisa tetap cukup yakin. Idenya gitu si temperature scaling ini. Terus dari situ sebetulnya dari si temperature scaling ini nanti ada input preprocessing-nya. Jadi idenya adalah dia cari dia perturb inputnya, jadi si inputnya diganggu juga. Selain nanti dia pakai temperature scaling, dia juga mengganggu inputnya. Sedemikian sehingga inputnya yang diganggu ini dari hasil temperature scaling tadi membuat keluarannya juga beda-beda gitu. Jadi udah di terakhirnya juga direduksi gitu ya confidence-nya. Inputnya juga diubah-ubah sedikit karena asumsinya adalah kalau dia diubah-ubah kan harusnya karena perubahannya kecil ya, ini kan epsilon gitu. Jadi kita perturb sedikit itu tujuannya konsep utamanya tetap bisa didapatkan, tapi ada gangguan sedikit sehingga kita bisa punya uncertainty estimate-nya gitu, dimain-mainin. Nanti dia terakhir dia cuma menentukan out of distribution detektornya dengan define si deltanya ini. Deltanya ini sesuatu yang kita set juga. Tapi intinya kalau dia lebih kecil dari 1, lebih kecil, maksimumnya lebih kecil daripada delta, maka dia di dalam distribusi kalau nggak salah, kalau bisa dari delta maka dia dianggap di luar distribusinya gitu. Jadi harusnya dia nggak yakin bahwa ini dari distribusi yang sama gitu. Intinya gitu. Nah, out of distribution detector ini jadi task yang penting untuk mengevaluasi seberapa confident modelnya gitu. Jadi intinya kalau kita punya data point yang jauh dari data space-nya atau region-nya yang kita sudah lihat, apakah dia tetap bisa confident atau enggak si modelnya itu. Ini yang nanti jadi model evaluation dari si Bayesian uncertainty estimation itu. Ya tadi sedikit gambarannya dikasih ininya dulu, dikasih hasilnya dulu. Ini hasil eksperimen dari si paper ini sendiri. Kalau yang tadi sebelumnya itu referensi untuk hal-hal sebelumnya yang sudah dilakukan. Ini yang dari papernya yang dia kerjakan. MAP itu maksimum a posteriori. Idenya adalah kalau tadi kita lihat di depan, tadi kan gue sempat bilang ini posterior terus likelihood dan prior-nya. Ini yang jadi masalah kan normalizing constantnya karena kita nggak pernah tahu
datanya sebenarnya bentuknya seperti apa secara keseluruhan gitu. Ada data point yang selalu belum pernah kita lihat. MAP idenya adalah karena yang bawahnya nggak bisa dapetin, atau bawahnya biasanya didapatkan dengan mengintegralkan bagian atasnya gitu. Jadi kalau kita integralkan bagian atasnya dari sum over all possible values untuk yang atasnya, maka kita dapat normalizing constantnya. Tapi seperti yang kita tahu di kelas kalkulus, integral lebih susah daripada diferensial gitu. Tidak semua solusinya bisa langsung kita dapatkan. Jadi yang dilakukan di maksimum a posteriori, instead of mengintegralkan, dia mengabaikan yang di bawah dan dia cuma mencari nilai maksimum dari posteriornya. Jadi bayangin kalau misalnya kita punya distribusi Gaussian, yang dicari itu cuma puncaknya di mana, karena itu nilai yang paling penting gitu. Yang paling mungkin itu di situ, maksimum a posteriori. Jadi kita tetap given prior-nya untuk menentukan kita starting point-nya dari mana, berapa yakin kita dengan nilai yang sebenarnya. Tapi biasanya kan nanti akan di-overcome dengan data yang kita punya gitu. Setelah kita nge-training modelnya jadi lebih yakin dengan nilai tertentu. But again, dan ini jadi analogi dari apa yang kita biasanya lakukan ketika kita ngelatih model deep learning gitu. Kita dapat satu nilai kan, point estimate gitu, satu titik yang jadi prediksi kita. MAP juga melakukan itu, cuman bedanya dia dikasih prior aja depannya gitu. Tapi hasilnya juga cuma satu titik. Nah, ya terus nanti distribusinya itu tambahannya ya cuman karena kita udah punya prior aja, jadi kita bisa dapat gambarannya kira-kira begitulah gitu. Nah, ini hasil dengan temperature scaling, terus ini hasil dengan Bayesian last layer, ini yang mereka propose. Ini juga yang mereka propose yang di sebelah kanan, tapi instead of last layernya doang yang dibuat Bayesian, yang dibuat semuanya dipakai approach yang sama gitu, si Laplace approximation ini. Laplace approximation apa? Nanti gue bahas. Tapi ini dulu lah gambarannya. Nah, poinnya adalah yang menarik di sini dan langsung kelihatan adalah perhatikan yang Bayesian last layer. Confidence-nya semua jadi rendah. Ini kan 2 kelas ya. Jadi peluangnya cuman setengah atau lebih gitu. Jadi dia ambilnya peluang kelasnya 1. Y-nya sama dengan 1 gitu. Kan berarti harusnya paling rendah 0,5 kan. Nah, dia perhatikan bahwa setelah dia jauh dari data points-nya yang dia punya, dia tuh uncertain sama sisanya gitu. Dia nggak yakin gitu 0,5 untuk sisanya karena dia nggak tahu ini belum pernah ngelihat di daerah sana nilainya berapa gitu. Jadi dia nggak yakin. Tapi ketika dia sudah dekat dengan data points-nya, maka region-nya lebih gelap. Artinya dia lebih yakin dengan nilainya emang harusnya segini. Gitu. Beda dengan yang di MAP atau misalnya dengan temperature scaling hasilnya. Di temperature scaling justru dia malah yakin kalau dia jauh itu dari decision boundary-nya. Tapi poinnya kalau cuma ngelihat decision boundary-nya doang, harusnya mirip. Dan memang itu properti yang baik gitu, si decision boundary ini gitu. Untuk menentukan harusnya kelasnya berapa. Cuman dia harusnya bisa bilang bahwa di daerah sini tuh kayaknya kalau secara decision boundary mungkin harusnya masuk ke salah satu kelas, tapi saya nggak yakin loh gitu bahwa emang dia di sana masuk ke kelas ini gitu misalnya. Kelas yang kuning atau kelas yang orange di kasus ini. Yang bawah itu gambarannya cuman kalau kita lihat decision boundary dan ini di zoom out gitu. Jadi kalau yang di atas versi di dekatnya, yang bawah versi zoom outnya. Jadi dia kelihatan jauh sekali. Bahkan untuk daerah yang sangat jauh gitu ya, yang sebelah kiri itu sangat yakin, yang kanan tidak yakin gitu. Ini yang dibilang sebagai overconfidence-nya tadi gitu. Dan sekali lagi bayangin kalau kasusnya lebih ke yang sifatnya mission critical gitu. Jadi yang dampaknya bisa fatal kalau prediksinya salah untuk daerah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Gitu. Jadi yang in essence sebetulnya kalau mau dibilang paper ini method ini bekerja sangat baik untuk memberikan uncertainty estimation untuk region yang belum pernah dia lihat. Gitu. Ada masalah nggak sampai sini? Kok nanya ada masalah? Lanjut Pak dosen. Iya maksudnya ini memberikan motivasinya dulu gitu. Jadi ini sebenarnya sampai sejauh ini masih sifatnya lebih ke motivasi dulu. Walaupun tadi udah ada teknisnya. Tapi ya semoga kebayang. Anyway, nah ini extensible untuk kalau misalnya kita punya multi-class classification. Jadi yang di atas tadi kasusnya adalah yang binary doang. Yang bawah yang multi-class. LLA ini last layer Laplace approximation. Metode yang dipropose. Yang kanan versi full Laplace-nya. Jadi bukan last layer doang tapi semua layer. Nah, ini perbandingannya untuk si 4 kelas ini
empat metode ini yang tadi temperature scaling yang tadi gue ceritain yang Odin itu ya, itu idenya juga kayak temperature scaling kan di dalamnya. Terus ya to some extent si temperature scaling ini bisa bekerja lebih baik daripada yang MAP-nya dalam kasus ini. Tapi ya kalau dilihat sebenarnya yang lebih sesuai dengan intuisi kita mungkin ya, kalau boleh dibilang ya yang last layer Laplace approximation ini gitu, atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang mau dicari, yaitu uncertainty quantification di daerah yang belum pernah dilihat gitu. Yang di bawah bisa kelihatan kalau plotnya, interpretasinya gitu ya, semoga lebih kebayang. Interpretasi contour plotnya ini tuh mewakili uncertainty-nya, jadi semakin terang warnanya dia semakin nggak yakin, semakin gelap dia semakin yakin gitu. Ini malah kebalikan kan yang MAP justru. Anyway, nah sekarang ini mulai masuk ke teknisnya. Jadi dasar-dasarnya kenapa Laplace approximation ini bisa dipakai untuk masalah Bayesian uncertainty quantification-nya gitu. Idenya adalah ini. Jadi kalau misalnya kita punya yang paling kanan, ini kan posterior distribution-nya nih yang paling kanan. Udah anggaplah kita udah punya posterior distribution-nya, terus kita punya hasil prediksinya di yang sebelah kiri dari hasil si sigmoid-nya itu atau softmax-nya gitu ya. Nah, probability of Y-nya belong to kelas 1 itu mesti mengintegralkan dan melihat untuk semua nilai parameternya gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, namanya integral, nggak semuanya segampang diferensial, dan dia nggak punya analytical solution untuk ini. Kalau misalnya kita, even untuk kasus Bayesian logistic regression gitu, susah lah gitu, karena sigmoid ini yang jadi perkara sebenarnya. Biasanya kalau kita bicara logistic regression ya, gitu. Kalau diingat juga tentang materi logistic regression, biasanya kan kita nggak punya solusi tertutup ya, langsung ya. Biasanya pakai gradient descent itu prosesnya. Tapi, nah ini ada hal yang menarik. Si sigmoid tadi bisa diaproksimasi dengan menggunakan CDF dari Gaussian. Jadi ini CDF-nya, cumulative distribution function-nya dari distribusi Gaussian. Gitu. Aproksimasinya bentuknya dengan akar pi 8 dikali dengan X. Ini aproksimasi yang ditemukan, ada papernya yang membahas ini aproksimasinya. Tapi intinya kalau visually gitu ya, karena tidak yakin dengan angka-angka ini dan saya tidak bisa menginterpretasinya, cuma ngelihat rumusnya doang, jadi ya udah digambar aja gitu. Udah digambar ini CDF Gaussian, yang biru adalah dari sigmoid. Ternyata bentuknya memang mirip gitu. Dan perhatikan bahwa decision boundary-nya, artinya decision boundary-nya kan biasanya berdasarkan ini ya, setengahnya di mana, poin-poin setengahnya di mana. Yang di atas setengah itu kelas 1, yang di bawah setengah itu kelas 0. Dan ternyata poinnya sama gitu, dia beririsan gitu, berada di titik yang sama untuk sigmoid maupun yang Gaussian approximation-nya gitu. Ini menunjukkan bahwa nanti sebenarnya ketika kita mau melakukan inferensi, kita pakai distribusi Gaussian pun untuk mengaproksimasi decision boundary-nya nanti, itu tuh nggak masalah gitu, karena decision boundary yang dihasilkan nanti sama aja gitu. Dan seperti yang kita tahu, kalau udah jadi Gaussian semua jadi mudah perhitungannya gitu. Pokoknya ya, dan ini yang diajarkan dosen-dosen gua dulu zaman S2, dosen gua senang sekali pakai Gaussian, apa juga dibahasnya ada Gaussian-Gaussiannya gitu. Terus gue bingung kenapa kok Gaussian mulu. Dan gue baru tahu bahwa oh iya emang sebanyak itu bisa dipakai Gaussian gitu, dan membuat hidup jadi lebih mudah gitu kalau pakai asumsinya distribusi Gaussian. But anyway, ya yang tadinya kita bilang bahwa ini nggak bisa dapat solusi tertutupnya, karena kita nanti bisa menggantinya menjadi CDF-nya, terus yang ini adalah probabilitasnya, A-nya itu adalah hasil dari regresinya. Nanti kita lihat bahwa ini tuh exactly sebagai CDF dari suatu distribusi Gaussian dengan parameternya ini, atau ya dengan nilai yang dilempar ke distribusi Gaussian, CDF-nya diganti dengan ini. Ini tuh mengaproksimasi sigmoid dari suatu nilai yang sudah ditransformasi di dalamnya. Gitu. Jadi nggak perlu pahamin semuanya apa, tapi intinya poin dari formula ini cuma bilang bahwa CDF-nya Gaussian itu bisa mengaproksimasi sigmoid dengan baik loh gitu. Dan properti ini yang jadi penting untuk membuktikan bahwa aproksimasi yang nanti kita lakukan itu make sense. Gitu ya. Nah,
Nah ini poin pentingnya. Tadi kan gue bilang ada alternatif kayak misalnya Monte Carlo dropout. Poin yang bagus dari Gaussian approximation itu adalah it preserves the decision boundary induced by the MAP estimate. Jadi kalau kita lihat decision boundary-nya, dia tuh nggak berubah antara yang dipakai dengan MAP yang biasanya kita lakukan dengan deep neural network biasa sama dengan menggunakan si Gaussian approximation ini nanti gitu. Jadi decision boundary-nya nggak berubah. Kalau di yang lain kayak misalnya Monte Carlo dropout, tadi aja kita udah lihat bahwa dia jadi kelas 1, kelas 2 gitu, tapi dan itu bisa jadi berubah even untuk in distribution-nya gitu. Jadi kalau data points yang di dalam untuk distribusinya yang di data yang udah pernah kita lihat, untuk region yang pernah kita lihat, Monte Carlo dropout mungkin punya masalah di sana gitu. Jadi dia untuk data yang udah pernah kita lihat pun decision boundary-nya bisa berubah. Tapi dengan Gaussian approximation ini karena tadi kan gue bilang poin ini penting untuk bilang bahwa Gaussian approximation ini nanti tidak mengubah decision boundary-nya. Gitu. Dia cuma menambahkan uncertainty estimation-nya doang tapi tidak mengubah decision boundary-nya. Jadi intinya adalah Gaussian approximation nanti yang akan di-apply ke sini tidak mengubah akurasi dari original classification-nya. Gitu. Jadi poinnya dia preserves itu dulu. Nah, poin lain dari distribusi Gaussian, biasanya kan kita cari mean-nya, dan mean-nya itu yang paling gampang lah di fit-nya. Tapi gimana cara nyari variance-nya dari distribusi Gaussian? Ini salah satu cara, ini cara yang mereka propose. Intinya adalah dia cuma jadi one parameter optimization problem. Dia cari, ini yang sebelah kiri adalah cross entropinya, seperti halnya kita biasa di distribusi di logistic regression gitu, ini nggak ada bedanya, sama. Yang sebelah kanan itu cuma entropinya. Entropinya kan kita mau cari, intinya poin ini sebenarnya bilang bahwa carilah nilai variance yang sekecil mungkin, carilah variance yang membuat nilai loss ini sekecil mungkin gitu. Karena kalau variance-nya dibuat besar sekali, maka entropinya yang di sebelah kanan ini entropi ya. Jadi entropinya yang untuk dataset yang out of distribution-nya akan jadi besar sekali gitu. Dan kalau entropinya jadi kecil sekali. Kenapa jadi kecil sekali? Karena kalau dia kecil artinya kan dia semakin yakin dengan satu nilai gitu. Sementara yang kita butuhkan adalah kalau dia untuk out of distribution dia lebih tidak yakin dengan data tersebut. Jadi tapi yang dan kita butuh variance yang bisa menggambarkan itu. Anyway, itu gambarannya ya kenapa Gaussian approximation works, dan salah satu cara mencari distribusi Gaussian yang bisa dicocokkan dengan hasil yang sudah kita punya, model yang sudah kita punya, itu ada yang namanya Laplace approximation. Laplace approximation itu idenya gini. Bayangin kalau misalnya kita punya posterior density-nya seperti yang warna hitam. Terus prior density-nya yang garis titik-titik ini. Jadi sebelum kita ngelihat apa-apa, yang kita punya adalah kepercayaan kita adalah sebenarnya yang garis putus-putus. Setelah dilatih modelnya, kita dapat posterior density seperti yang hitam. Kalau memang dilatihnya dengan udah benar gitu ya prosesnya gitu. Kita selalu bisa pakai toy example yang kita udah tahu hasil posteriornya seperti apa. But this extends to kasus yang kita belum tahu posteriornya kayak gimana. Nah, idenya adalah Laplace approximation to kalau kita punya posterior density seperti yang warna hitam, kalau kita cari nilai rata-ratanya dari distribusi yang warna hitam itu kan sebenarnya akan di sebelah kanan ya. Itu kenapa kita pakai median bukan pakai mean kan biasanya. Tapi sekali lagi kalau misalnya pakai mean tadi atau misalnya even pakai median, dia nggak akan dapat mode-nya. Kenapa? Mode ini nanti jadi penting untuk menentukan decision boundary pada dasarnya. Iya kan? Karena mode itulah di mana titik nolnya yang jadi inflection point-nya gitu. Perubahan decision-nya dari 0 jadi ke 1 gitu. Dengan pakai mean atau median dia nggak dapat gitu. Yang dia butuhkan adalah mode-nya ini di mana gitu. Jadi yang dia mau cari sebenarnya adalah mode dari distribusi yang hitam itu di mana, titik paling tingginya itu di mana. Nah, Laplace approximation mencoba mencari itu dan mencari distribusi Gaussian yang mode-nya cocok sama distribusi dari posteriornya. Itu.
Tapi perhatikan jeleknya dari Laplace approximation ini adalah kalau mau dibilang kekurangannya, dia nggak bisa exact kayak yang distribusi warna hitam. Jadi kalau distribusi aslinya tidak Gaussian, maka ini jadi aproksimasi yang tidak pas gitu ke kasusnya gitu. Apalagi kalau misalnya dia multimodal gitu, distribusinya misalnya lebih dari satu mode-nya gitu, lebih sulit lagi dia gitu. Tapi untuk kasus-kasus ketika emang ternyata cuma ada satu unimodal distribution, harusnya it works quite well gitu, si Laplace approximation ini. Nah, intinya adalah tadi satu mencari mode, dua adalah variansinya yang gimana cara nyarinya. Nah, how does it work? Atau pertama motivasi dulu lagi deh. Kenapa Laplace approximation? Pertama, karena any pre-trained network itu bisa dipakai Laplace approximation. Karena pada akhirnya yang dia cari cuma distribusi Gaussian yang mode-nya disesuaikan sama si distribusi posteriornya. Dua, Gaussian approximation itu bisa dipakai, decision boundary-nya sama seperti kalau pakai sigmoid, seperti yang tadi kita udah bahas ya di sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, no retraining is needed. Jadi setelah kita fit modelnya, dapat decision boundary-nya berdasarkan tadi si sigmoid-nya, just as usual, kita bisa lakukan ini post hoc gitu. Modelnya udah jadi, terus kita tambahin Laplace approximation di akhir untuk uncertainty classification doang. Itu tuh mungkin gitu. Jadi that's the nice thing. Sementara model Bayesian yang lain, kayak misalnya tadi variational inference misalnya, atau pakai Markov-Chain Monte Carlo, itu tuh di proses trainingnya udah harus dilakukan prosesnya gitu. Sehingga model, saya misalnya kita mau melakukan transfer learning, model yang udah jadi, atau misalnya yang udah di fine tune ke suatu titik, secara frequentist approach, terus mau dikasih uncertainty-nya, nggak bisa gitu. Harus dari awal dilatihnya. Jadi dari awal dilatih dengan approach Bayesian. Sementara si Laplace approximation ini, model yang kita udah punya dengan approach yang frequentist misalnya, terus ditambahin si last layer approximation, atau ya Laplace approximation ini, itu bisa bekerja gitu. That's the nice thing gitu. Intinya cuma menyelesaikan masalah uncertainty quantification-nya doang gitu. Tapi tidak mengubah decision boundary, juga nggak perlu retraining si modelnya. Gitu. That's the nice thing basically. Jadi konstan untuk overhead dari waktunya gitu. Nah, Laplace approximation itu idenya adalah kalau misalnya kita punya arbitrary distribution fz gitu ya, dengan yang di normalizing constantnya adalah z besar, jadi integral dari fz-nya fz dz gitu ya. Terus kalau kita asumsikan, intinya kan kita mau Gaussian approximation ya, QZ ini parameterisnya adalah mu dan sigma. Mu-nya harusnya sesuai dengan mode-nya di mana. Sigmanya nanti ya carilah yang optimal gitu bentuknya, kira-kira bisa mengcover distribusi yang sebenarnya seperti apa. Mean-nya itu bisa di-obtain dengan cari titik mode-nya di mana. Mode-nya gimana caranya? Ya udah, ini kan kita punya FZ ya. Cara nyari mode-nya gimana? Cari turunan pertama set sama dengan 0. Gitu ya. Kalau kita punya fungsi apapun, ya kita punya fungsi kontinu, kita mau cari titik tinggi, ya ini SMA lah ya. Matematik SMA biasanya dia udah diajarin. Cari titik tertinggi dari suatu kurva gitu ya, titik optimal dari suatu kurva. Cari turunan pertamanya set sama dengan 0, itulah titik titik tertingginya. Kasusnya di sini kita cuma main-main sama distribusi. So it has to be at least 0 gitu ya. Jadi atau lebih tinggi dari 0. Sama dengan atau lebih besar dari 0, sehingga kita dapat pasti itu sih titik maksimum atau inflection point di situ. Tapi intinya mode-nya selalu bisa dapatkan dengan turunan pertama set sama dengan 0. This is easy karena turunan, sekali lagi diferensial, kita bukan cari integral, jadi ini gampang untuk dapetin titik puncaknya di mana. Si mu ini bisa didapatkan dengan turunan pertama fz set sama dengan 0. Dapatlah z0, titiknya di mana. Next. Yang kita belum punya adalah sigmanya, standar deviasinya atau variansinya nanti kita belum punya. Terus gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan Taylor expansion, Taylor series. Ini kalkulus ya. Taylor expansion ini di mana sih? Kalkulus. Iya, kalkulus 2 deh kalau nggak salah belajarnya. Nanti boleh dibuka lagi materinya Taylor expansion ini. Tapi intinya mengaproksimasi suatu fungsi kontinu itu bisa dilakukan dengan series yang panjang sekali gitu ya. F0 di satu titik. Untuk satu titik, dievaluasi dari satu titiknya, terus kemudian plus 1/1 faktorial F aksen X plus 1/2 faktorial F double aksen X dan seterusnya gitu. Gue lupa persisnya gimana, tapi dibaca aja.
But anyway, ini cuman sampai term kedua. Jadi sebenarnya bisa pakai term ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau diingat Taylor expansion ya. Nah ini dipakai cuma 0, 1 dan 2. Turunan ke 0, turunan ke 1, turunan ke 2. Turunan ke 0 ada dirinya sendiri. Turunan ke satunya karena tadi kita mau fitnya di titik puncaknya, berarti dipakainya di Z0. Sehingga dia akan hilang termnya. Kan turunan pertamanya di set sama dengan 0 kan tadi. Terus kita ambil titiknya. Berarti kalau dibalikin lagi, maka dia akan hilang karena jadi 0. Sisanya tinggal term ke 0 dan term kedua. Oh ya, ini di apply log di sini karena biar gampang aja perhitungannya gitu. Biar bentuknya lebih mudah dimain-mainin. Turunan jadi lebih gampang biasanya kalau udah cari lognya gitu ya. Kalau udah dikenakan fungsi log, biasanya cari turunannya lebih gampang. So anyway, dapatlah ini. Nah, bentuknya kayak gini. Durasi sorry. Kepanjangan ya. Dikit lagi deh. Anyway, terus udah dapat ini Laplace approximation-nya. Nanti dia bentuknya kalau dicari eksponennya dia akan sama seperti yang distribusi Gaussian pada dasarnya dengan precision-nya A. Precision itu satu variansi. Kemudian mean-nya adalah Z0. Ini bisa dibaca bukunya Bishop lebih lanjutnya. Dan kalau misalnya multivariat kita bisa pakai Hessian. Jadi turunan kedua terus untuk semua dimensinya gitu. Ya. Anyway, ini Laplace approximation, idenya yang mau dicari yang tadi ini, intinya adalah titiknya di mana. Semoga motivasinya dapat. Kalau hitungannya belum make sense, gak apa-apa, nanti baca aja sendiri. Tapi motivasinya kira-kira gitu ya. Dan hal-hal yang perlu dibaca tambahannya semoga kebayang. Terus last layer approximation-nya, poinnya yang di paper ini bilang cuman bahwa apakah harus di-apply ke semuanya for previous property to hold? Surprisingly, the answer is no. Is feasible even if only the last layer's weights are assigned a Gaussian distribution. Jadi cuma layer terakhir aja yang perlu dikasih distribusi Gaussian. Kenapa? Ini poin pentingnya. This amounts to a form of Bayesian logistic regression, tapi fiturnya dapatnya dari real network gitu. Bayangin yang diperlukan Bayesiannya cuma terakhirnya doang, sebelumnya anggap aja frequentis gitu. Kita punya fitur yang sudah direpresentasikan oleh real networknya. Itu. Jadi that's why last layer Laplace approximation works. Model evaluation-nya gini. Ada MMC dan AUR ini sebenarnya cuma area under the ROC curve. Entah kenapa nggak AUC istilahnya. ROC AUC kan biasanya. Nggak tahu lah gitu. Tapi yang lain yang dipakai adalah MMC. MMC itu mean maximum confidence. Idenya harus serendah mungkin. Jadi intinya bilang bahwa untuk ini kalau dikasih data yang out of distribution, dia harus nggak yakin mungkin gitu. Dan ternyata emang nilainya lebih rendah untuk yang LLI dibandingkan dengan MAP maupun temperature scaling. Gitu. Ini scalable juga kasusnya kalau extensible juga kasusnya kalau kita bicara multi-class classification. Habis. Udah itu doang gitu. Panjang ya, maaf. Maaf kepanjangan tapi poinnya mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Semangat ya. Highly theoretical kalau enggak jatuhnya. Jadi gue mencoba meng-uncover bagian motivasinya sih lebih. Dan kalau mau lanjut. Gue mau nanya yang ini dong resultnya. Kayaknya resultnya yang di highlight itu yang lebih kecil kan? Ya. Tapi tujuannya kenapa yang di highlight yang lebih kecil? Kayaknya gue agak nangkep, tapi kenapa ini bisa dibilang jadi lebih bagus? Apakah karena sample deviation-nya lebih kecil? Tapi enggak juga. Ya. Jadi kalau diperhatikan kenapa lebih kecil, intinya di sini kasusnya, ini dia lihat each OD dataset is obtained by scaling uniform noise images. Jadi cuma uniform noise images, nggak ada objeknya di situ. Terus dia harus prediksi ini kelasnya apa. Kalau dia prediksi dengan tetap yakin, jadi maximum confidence-nya kan gitu. Jadi keyakinan dia terhadap prediksi kelas yang objek yang baru ini kelasnya berapa. Kalau misalnya dia terlalu tinggi, ya berarti dia overconfident tadi gitu. Untuk hal yang sebenarnya random aja gitu, random noise gitu. Universal noise image. Jadi harusnya dia serendah mungkin. Dan dalam kasus ini rendahnya ada cuman di 50. Kenapa 50? Karena dia bikin ini binary kasusnya. Jadi 1 atau 0 gitu. Karena kalau nggak mungkin, kan dia cuman belong ke kelas tertentu kan gitu. Jadi kalau udah di bawah 50 ya berarti belong ke kelas yang lain. So minimumnya adalah 50 di sini kasusnya. Maksimumnya 100. Kenapa mau dicari serendah mungkin? Intinya untuk bilang bahwa kalau data setnya out of distribution, dia harusnya nggak yakin dengan prediksinya, gitu sih. Itu yang temperatur sama MAP nggak guna sama sekali ya?
Iya, apparently begitu. Ternyata sebenarnya ada figur satu lagi yang lumayan bagus. Bentar ya. Coba saya carikan di papernya itu, dia bahas ada figur yang harusnya mungkin dimasukin juga. Ini ada nih. Bentar. Coba saya share screen dulu. Mana dia? Desktopnya. Wah, ini saya nggak bisa share screen-nya. Oh, ini. Ya. Yes, this one. Jadi kalau dilihat ini adalah confidence-nya. Semakin ke kanan harusnya dia semakin jauh dari distribusi sebenarnya, dari in distribution-nya. Jadi harusnya dia sampai satu titik akan tinggi sekali karena dia yakin bahwa itu di dalam in distribution-nya. Keluar dari itu dia udah out of distribution, harusnya semakin rendah. Dan last layer approximation yang di bawah kita lihat dia semakin jauh semakin dekat ke 0,5. Tapi yang lain ternyata cuma turun sebentar terus naik lagi. Gitu. Jadi cuma turunnya sedikit setelah 1 terus kemudian dia naik lagi. Jadi doesn't work as well. Gitu gambarannya. Bukannya doesn't work at all. Kalau gunanya buat itu ya detect OD berarti kan gak work sama sekali. Iya, it works. Maksudnya kalau misalnya jauhnya masih jauh dikit, jauhnya gimana? Okay. Masih jauhnya nggak terlalu jauh gitu ya. Dia Tadi masih kayaknya bisa kalau ngebantu. gua nangkepnya dia tuh bekerjanya malah kalau yang deket-deket boundary, nah tuh baru dia nggak yakin gitu. Kalau dari gambar yang tadi tuh yang ada 4 iya. gitu, kan dia kan nggak yakin kalau dia deket boundary aja kan, kalau yang jauh-jauh. Ya dia kan jadi dia. malah semakin yakin ya. Ya begitulah. Ya namanya paper pasti cari yang Lebihnya jauh lebih di mana? jelek. Gitu. Tadi Ya. yang di eksperimennya kan itu dia bilang 10 trials. Itu maksudnya, tapi itu 10 trials right. Kayak key fold gitu, kayak 10 fold atau oke. Tadi gue mikir apa kayak 10 layer kayak MC dropout gitu. Oke. Iya, jadi sebenarnya nyobain 10 kali percobaan sih. Intinya ke dataset kan dia tadi dibilang uniform random noise ya, uniform noise. Jadi uniform noise-nya 10 kali karena dia dibuat besar sekali. Intinya cuman bilang bahwa untuk dapetin ininya sih, dia dapetin intervalnya itu sih. Jadi nggak satu nilai doang tapi dapet interval. Karena kadang dia bagus, kadang dia jelek kan. Kalau tadi dilihat di yang mana itu yang ini kalau dilihat MAP misalnya atau yang temperature scaling sebenarnya dia bisa dapat bagus, dia bisa dapat jelek gitu. Tapi on average dia lebih confidence-nya cukup tinggi. Gitu. Sementara yang ini dia cukup yakin untuk tidak yakin, lucu ya. Jadi confidence-nya rendah gitu, tapi dia cukup yakin. Kalau di sini dia naik turun. Itu. Ya, seru juga itu ditambahin dikit noise-nya, tiba-tiba dia naik tuh. Gue nggak tahu. Ada penjelasannya nggak sih di paper ini bagian itu? Gue belum baca sampai bagian itu, baru baca sampai bab 3-nya doang. Noise-nya apa? Iya tadi yang dia bilang kalau misalnya tadi kan yang kita lihat di row yang terakhir kan waktu noise levelnya itu kayak sedikit di atas 0, dia justru agak naik si confidence-nya. Oh iya, sampai ke 1, deltanya sampai ke 1 itu sebenarnya masih di dalam distribusinya, masih in distribution. Jadi memang targetnya justru dia semakin dekat ke distribution, dia semakin yakin memang harusnya. Setelah 1 itu baru dia out of distribution dan dia harusnya turun. Turun lagi. Oke. Make sense. Sudah ya. Semoga cukup memberikan gambaran untuk hal yang lain. Ini kalau diimplementasinya relatif simpel, dia udah ada library-nya juga bisa langsung pakai. Cuman hal lain yang mungkin bisa dilihat dari neural network sih gitu. Jadi poin lain untuk penambahannya dari yang selama ini udah dipelajarin. Semoga memberikan gambaran tambahan ya.
Kalau nggak ada ini karena udah lewat juga. Terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu di tahun baru kalau gitu ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Ali.